Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo generasi cerdas Indonesia, siswa-siswi kelas 9. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah Ananda, untuk pertemuan hari ini kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Ananda, ini adalah pertemuan pertama kita di bab 6. Bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kompetensi dasar 3.6, mengkreasikan konsep cinta tanah air atau bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Materi pokok kita, pertama, makna bela negara. Kedua, peraturan perundang-undangan yang mengatur bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Berdasarkan pengertian bela negara ini, dapat dipahami bahwa membela negara bukan hanya tugas dan tanggung jawab dari aparat keamanan seperti Polri atau TNI saja, melainkan menjadi kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Upaya bela negara adalah kesediaan untuk memberikan sesuatu tanpa pamrih atau kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara sebagai sebuah tindakan terbaik untuk melindungi, mempertahankan, serta memajukan bangsa. Upaya bela negara harus didasari oleh 5 nilai yang harus diwujudkan oleh seluruh rakyat Indonesia, yakni pertama, nilai cinta tanah air. Kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Ketiga, keyakinan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Keempat, rela berkorban demi bangsa dan negara. Serta yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Peraturan perundang-undangan yang mengatur bela negara. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terdapat di dalam pasal yang pertama di dalam pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang kedua adalah pada pasal 30 ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 2 yang berbunyi, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan keamanan rakyat semesta atau Sishankamrata oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Pasal 30 ayat 3 yang berbunyi, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan. Pasal 30 ayat 4, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Pasal 30 ayat 5 yang berbunyi, susunan dan kedudukan TNI dan Polri, hubungan kewenangan TNI dan Polri di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara,
serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan negara ditetapkan dengan undang-undang. Peraturan perundang-undangan yang mengatur bela negara yang kedua adalah ketetapan MPR. Yang pertama, ketetapan MPR RI nomor 4/MPR/2000 yang mengatur tentang pemisahan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang kedua, Cap MPR RI nomor 7/MPR/2000 yang mengatur tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang mengatur bela negara yang ketiga adalah undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang RI nomor 2 tahun 2002 yang mengatur tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2002 yang mengatur tentang pertahanan negara. Yang ketiga, Undang-Undang RI nomor 34 tahun 2004 yang mengatur tentang Tentara Nasional Indonesia. Yang keempat, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 yang mengatur tentang hak asasi manusia. Dan yang kelima adalah Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2014 yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Baiklah Ananda, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetap semangat dan lakukanlah hal-hal yang positif. Dan kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Terima kasih.